kesempatan waktu ini Engkau memberikan kepada kami lagi untuk bersama-sama dapat bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan sediakan buat kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan menuntun kami, sehingga waktu yang ada ini kami dapat gunakan dengan sebaik mungkin, dan kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Semua yang bukan datang dari Tuhan kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi, darah anak domba berkuasa. Biarlah kiranya Tuhan, pengurapan-Mu atas kehidupan kami semua terjadi. Kami dengan mudah menangkap akan pesan firman-Mu, dan ketika kami selesai, ada pembaharuan, ada satu pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan setiap yang sakit disembuhkan, dan setiap yang lemah dikuatkan, yang miskin diberikan kekayaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan di antara kami, tapi semuanya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kepala gereja kami itulah Yesus, bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua, dan semua yang ada di tempat masing-masing. Shalom. Kabarnya tentunya sangat luar biasa, karena Tuhan kita Tuhan yang begitu setia, menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kita semua. Dan sampai saat ini kita masih ada di dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita semua berita sukacita dari kitab Wahyu, dan kita akan mendengarkan satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui di dalam pengikutan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kebingungan melihat situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam kitab Wahyu menuliskan, dikatakan di sana ada kebahagiaan. Setiap orang yang mendengar akan nubuatan perkataan daripada kitab Wahyu ini, maka mereka akan mengalami kebahagiaan. Nah, kalau saudara boleh memperhatikan dengan baik kitab Wahyu ini, maka apapun yang terjadi di dalam suasana dunia saat ini tidak akan membuat kita kecil hati atau sudah putus asa. Karena ternyata ini semua direncanakan oleh Tuhan untuk gerejanya, supaya gerejanya semakin kuat, ya, semakin kuat dan semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, sampai dikatakan memiliki kedewasaan penuh, ya, sehingga tidak lagi gampang diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Haleluya. Itu sebabnya saya mau membagikan, saudaraku, kebenaran kitab Wahyu ini kepada kita semua, agar kita semua dapat mengerti dan mengenal yang rencana Tuhan yang indah di dalam kitab Wahyu ini. Nah, untuk itu, saudaraku, kita akan bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan satu pembacaan yang ada di dalam kitab Wahyu, khususnya di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Ini berbicara tentang meterai Tuhan. Jadi 7 meterai Tuhan ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Nah, 7 meterai ini dimulai dari 4 gerakan kuda, ya. Dan di dalam keempat kuda ini merupakan satu yang menandai di dalam
meterai yang ketujuh ini. Ya, dan saya akan bacakan terlebih dahulu kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Puji nama Tuhan. Inilah gerakan 4 kuda di dalam 7 meterai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meterai ini saudaraku sebetulnya adalah merupakan gerakan Tuhan sebagai satu alat ujian akhir dari gereja Tuhan yang akan nanti masuk rapture, ya, yang tren di hari-hari ini di muka bumi adalah rapture. Ya, ada di dalam sebagian kita mengatakan menjadi mempelai Tuhan, ya, kemudian menjadi anggota tubuh Kristus. Ini adalah suatu hal yang sama. Namun di dalam kitab Wahyu menyebutkan pengikut anak domba. Nah, saudaraku, sebetulnya ini adalah suatu hal yang sama, ya. Dan Tuhan mau memakai 7 meterai ini sebagai alat untuk ujian akhir iman dan gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk supaya nanti dapat masuk nominasi di rapture. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, untuk masuk di dalam nominasi ini, saudaraku, Tuhan lebih awal, ya, memperhatikan 7 jemaat di Asia. Ini adalah merupakan mewakili gereja Tuhan yang ada di muka bumi saat ini. Dan ternyata setelah dicek, ada begitu banyak kekurangan dari gereja Tuhan. Tidak ada yang tidak punya kekurangan. Bahkan Philadelphia yang kelihatannya oke, namun dia stuck hanya sampai dikasih persaudaraan, belum sampai kasih pada semua orang. Itu ditegur oleh Tuhan. Dan mari kita mau bersama-sama supaya kita memperhatikan teguran-teguran Tuhan hari-hari ini di dalam kehidupan gereja Tuhan yang kita boleh layani di tempat kita masing-masing. Ya, baik kita sebagai seorang jemaat hamba Tuhan, jangan kita merasa hebat, karena dari 7 jemaat di Asia semuanya memiliki kelemahan. Dan itu sebabnya Tuhan tegur dan nasihati supaya bertobat.
Hari-hari ini saudaraku, berdoa itu bagus, tetapi yang lebih dari sekedar berdoa, harus ada yang namanya pertobatan. Sehingga hari-hari ini menjadi satu hari di mana kita boleh mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gerakan daripada 4 kuda ini, yaitu kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, sebetulnya ini sudah pernah diperlihatkan kepada Zakaria, ya sebelumnya, jauh sebelumnya. Namun saudaraku, kalau saya perhatikan yang dilihat oleh Zakaria itu belum tertata dengan bagus, ya. Namun kita bisa melihat di sana satu pesan Tuhan yang berkaitan dengan gerakan kuda-kuda ini. Sebetulnya gerakan kuda-kuda ini adalah sasarannya adalah untuk pemulihan daripada gereja Tuhan secara utuh, disebut Yerusalem, ya. Nah, saudara, saya ajak kita melihat di dalam Zakaria pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 7 sampai yang ke 10 saja. Demikian dikatakan di dalam kitab Nabi Zakaria. Judulnya penglihatan pertama, para penunggang kuda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan buat saudara demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam firman Tuhan datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat satu penglihatan, tampak seekor yang menunggang kuda merah, seorang maksudnya. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murah dan di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Ayat yang 10, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murah itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Jadi sebetulnya ini adalah merupakan satu gerakan yang mendunia yang terjadi di akhir zaman. Ya, di sini kudanya belum teratur, tetapi ketika dilihatkan kembali oleh Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan sudah teratur. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Nah, saudaraku, ini gerakan mendunia. Dan gerakan mendunia ini saya akan bacakan lagi ayat yang berikutnya. Selain ini merupakan gerakan mendunia, juga ini adalah memiliki satu sasaran, ya. Ada di dalam ayatnya yang ke-14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ini adalah merupakan sasarannya. Yerusalem dan Sion bagi kita sekarang adalah itu pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini untuk menciptakan terjadinya pembangunan tubuh Kristus, itu bukan kekuatan manusia, tetapi itu oleh karena kekuatan dan usaha dari Tuhan. Dan akhir zaman ini Tuhan mau buktikan bahwa usahanya itu berhasil. Puji nama Tuhan. Semoga kita bisa menangkap firman ini dengan baik, sehingga pesan-pesan yang ada di dalamnya boleh menjadi bagian yang akan memicu gairah semangat iman kita untuk Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita.
Saya akan menerangkan kepada kita. Gerakan kuda yang pertama adalah gerakan kuda putih. Gerakan kuda putih ini adalah gerakan yang menyerukan menang dan merebut kemenangan. Ini awal daripada gerakan 7 meterai yang menjelajah ke muka bumi, dan sasarannya adalah usaha untuk Yerusalem dan Zion. Itulah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Kenapa dikatakan di sini ada gerakan menang untuk merebut kemenangan? Ini adalah gerakan Tuhan sendiri, yang memang sekalipun Tuhan melihat ada banyak kekurangan dalam gereja Tuhan, seperti yang dilihat di dalam 7 jemaat di Asia, namun Tuhan tetap optimis, saudara. Dan optimisnya Tuhan ini adalah kasih karunia untuk kita gerejanya, supaya gerejanya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat bercelah, menjadi pengikut anak domba atau ikut rapture di akhir zaman ini. Jadi itu sebabnya gereja Tuhan harus ikut gerakan ini, gerakan optimis dari Tuhan. Apapun keadaan masalah kita yang sedang kita alami hari-hari, kita tahu Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang optimis di dalam menghadapi segala masalah. Sekalipun dia melihat ada begitu banyak kekurangan, tapi dia yakin kasih karunia yang dicurahkan di atas muka bumi ini akan sanggup menjadikan gereja sebagai tubuhnya, dan dia sebagai kepala atas tubuhnya. Puji nama Tuhan. Dan gerakan ini sama dengan gerakan daripada damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ikuti gerakan ini dan nikmati kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan, yaitu sidang mempelai Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa masih ada tuduhan di dalam kehidupanmu, Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara untuk berdamai dengan Tuhan. Dan jangan lewatkan waktu-waktu ini. Ketika waktu ini berakhir, di mana masa susah terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi 3 masa yang diberikan kepada kita untuk menggunakan kesempatan bertobat, maka kesempatan ini masih berlaku buat kita semua. Itu sebabnya bertobatlah dan milikilah hati yang damai, dan ikuti terus gerakan damai dari kuda putih ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini kuda yang pertama. Puji nama Tuhan. Kuda yang kedua, itulah kuda merah padan. Ini gerakan saudaraku ya, secara mendunia. Kuda merah padan ini adalah satu gerakan yang menimbulkan keributan di muka bumi. Salah satunya akibat daripada gerakan kuda merah padan ini banyak terlihat dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang gampang tersinggung, marah, dan suka bertengkar. Ini merupakan
merupakan satu gerakan dari kuda merah itu sendiri. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau introspeksi diri kita hari-hari ini. Jangan sampai gerakan kuda merah ini melanda kehidupan kita, yang membuat kita kemudian marah, tersinggung, dan mulai berkelahi. Kuda ini mengambil damai sejahtera dari kehidupan manusia. Dan itu sebabnya saya mau ingatkan kepada kita, jangan sampai ini terus menguasai kehidupan. Milikilah hati yang tenang, yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dan jangan menjadi orang yang gampang tersinggung. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu sejak Dia mulai dalam pelayanannya, ada begitu banyak tekanan yang menekan kehidupan, tetapi Dia tidak pernah merasa tersinggung. Dia tetap melayani dengan kelemah lembutan dan menerima setiap orang yang mau datang untuk mendapatkan pertolongannya. Dan itu sebabnya mari kita mau bersama-sama meniru, mencontoh teladan Tuhan kita, supaya kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 23 sampai yang ke-24. Apa dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius, ya, anak rohani daripada Rasul Paulus itu sendiri. Dikatakan demikian pesannya, ayat yang ke-23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera Tuhan oleh karena tingkatan emosi yang tidak bisa terkendali. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah kepada semua orang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat tidak boleh terpancing, ya. Mari kuasai hati kita masing-masing supaya kita tidak terkena dengan imbas gerakan kuda merah yang mau mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi ini. Tetaplah miliki damai sejahtera dari Tuhan atas kehidupanmu, dan bersikaplah sesuai dengan firman, memiliki keramahan dan kelemah lembutan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, itulah gerakan kuda hitam. Gerakan kuda hitam ini adalah berbicara gerakan berita bohong, ya. Ini berbicara tentang hoax yang berakibatkan terganggunya, ya, suasana ekonomi dunia. Dan inilah yang menimbulkan krisis di dunia ini. Kita sudah melihat, saudaraku, beberapa waktu ini sebelum masuk 2020, hal ini sudah terjadi, saudara. Dan kalau kita sekarang ini masuk di 2020, krisis ini masih kita alami dalam hidup kita.
bukan hanya di bangsa kita, juga di muka bumi ini. Ini karena apa? Karena ada gerakan kuda hitam, yaitu gerakan berita bohong yang meresahkan, yang melemahkan, yang akhirnya berakibatkan terganggunya perekonomian. Kita nggak usah jauh-jauh, di dalam rumah tangga, kalau gerakan kuda hitam ini terjadi, maka sudah barang tentu, saudara, ekonomi di dalam keluarga akan menjadi kacau. Tapi kalau ada berita sukacita, berita kebenaran yang selalu dipertahankan di dalam kehidupan Tuhan, maka ekonomi keluarga akan menjadi baik, hubungan suami istri baik, hubungan antara orang tua anak baik, hubungan antara pegawai dan juga bos itu baik, sehingga perjalanan ekonomi menjadi baik juga. Kita tidak terkena imbas daripada masalah ekonomi. Puji nama Tuhan. Nah, hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama hari-hari ini. Mari kita mau bersama-sama berjalan di dalam kehidupan yang senantiasa memberitakan berita kebenaran. Laporan daripada suami benar pada pemimpinnya, itulah kepala gereja pribadinya Yesus. Laporan istri kepada suami benar, laporan anak-anak kepada orang tua benar, laporan daripada pegawai-pegawai kepada pimpinannya benar, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Laporan kepada pemerintah berkaitan dengan sesuatu yang diminta oleh pemerintah itu benar, maka semuanya akan berjalan dengan baik, tidak akan mempengaruhi tatanan ekonomi. Tapi saudara, gerakan kuda hitam ini melanda gereja Tuhan yang ada di muka bumi, supaya gereja Tuhan kembali mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan. Hindari gerakan ini dari kehidupan kita dengan menjaga berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan demikian. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 13, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Hoax ini menimbulkan krisis pengharapan akan masa depan, alias bisa meruntuhkan iman daripada gereja Tuhan. Hal ini pernah terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Tetapi ada yang menutup-nutupinya dengan berita bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi disembunyikan oleh murid-murid. Saudara, Rasul Paulus mengatakan kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita kepada Dia. Tidak ada kebangkitan orang mati. Hidup hanya untuk mati. Tetapi yang benar adalah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kita menyampaikan Yesus yang telah bangkit itu, sehingga kebenaran di dalam kehidupan gereja Tuhan ditegakkan. Ketika kebenaran ditegakkan di dalam gereja Tuhan, maka ada pengharapan di dalam iman kita, yaitu pengharapan akan hidup kekal selama-lamanya. Gangguan ekonomi sekarang yang melanda kehidupan dunia mungkin ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan kembali tegakkan kebenaran.
Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi kita. Janji Tuhan kepada kita adalah untuk memberikan kepada kita berlimpah di dalam segala perkara. Haleluya. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan, agar jangan mereka bersilang-silang, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Biar kita semua baik hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, menyampaikan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, sehingga orang yang mendengarkan dapat merasakan ketenangan di dalam kehidupannya, memiliki satu pengharapan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, kita akan masuk kepada gerakan kuda yang keempat, yaitu kuda hijau kuning. Artinya kuda berwarna pucat. Ini adalah sekaligus menggambarkan satu gerakan yang membawa maut. Saudaraku, terjadi melalui adanya satu pedang. Itulah berbicara tentang perang. Yang kedua yaitu maut dari keadaan di mana terjadi kelaparan. Ya. Dalam kata lain, kelaparan yang terjadi di meterai yang keempat ini adalah merupakan imbas daripada krisis yang berkepanjangan, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi di muka bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, ketahanan ekonomi kita, khususnya bangsa kita, sungguh sangat luar biasa. Ya, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kepada kita untuk kesempatan menikmati hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali itu. Ya, kita bersyukur kepada pemimpin kita yang sudah mengelola tatanan keuangan bangsa kita dengan baik, sehingga dalam melewati hal-hal seperti ini kita masih diberikan, ya, kelimpahan di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, selain kelaparan, melalui sampah, ini wabah atau virus sakit penyakit. Kemudian yang keempat saudaraku, yaitu binatang buas. Binatang buas ini berbicara tentang orang-orang yang tidak tertib. Ya, nanti saya akan tunjukkan kepada kita ayatnya, bahwa binatang buas yang dimaksud di sini adalah sebetulnya satu pribadi yang tidak mau hidup dalam ketertiban. Nah, saudaraku, 4 hal inilah saudaraku yang menimbulkan kematian dari gerakan kuda hijau kuning. Dan kematiannya itu nggak tanggung-tanggung, 1/4 dari penduduk bumi. Mengerikan, saudara. Dan kalau saya perhatikan, meterai keempat ini adalah merupakan suatu suasana yang kita alami hari-hari ini. Ada krisis yang berkepanjangan, ada wabah, ada binatang buas yang belum ini pedang, perang. Itu sebabnya saudara, ketika saudara memperhatikan penjelasan kitab wahyu melalui 7 meterai, kita dapat mengerti posisi kita di mana saat ini. Melalui firman Tuhan ini saya ingatkan kepada kita, posisi kita sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan dimulai dari rapture. Sebab firman Tuhan mengatakan ada 7 tahun masa kesesakan sebelum kedatangan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita terhindar dari 7 tahun masa kesesakan ini, dan Dia mengadakan rapture. Akan terjadi di meterai yang ke-6. Masa kesusahan terjadi di atas muka bumi ini, saudaraku, adalah ketika dimulainya hukuman sangkala.
7 hukuman sangkakala itu benar-benar hukuman. Tapi meterai ini bukan hukuman. Setelah 7 hukuman sangkakala, ya, berjalan 3,5 tahun kurang lebih, kemudian ada kelanjutannya, yaitu hukuman bokor. Kurang lebih berjalan 3,5 tahun, 7 tahun baru kedatangan Tuhan datang. Namun kita berbahagia, kita tidak akan mengalami akan hal itu seperti yang pernah dituliskan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Aku hanya melihat, menonton, sekalipun 1.000 orang lebar di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan, aku hanya menonton. Itulah keadaan yang dimiliki oleh gereja Tuhan ketika dia ikut rapture. Rapture itu bisa melihat situasi apa yang terjadi di muka bumi tanpa mengalaminya. Rapture itu bukan kedatangan Tuhan kali kedua, tapi itu adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kepada gerejanya yang sungguh-sungguh juga mengasihi dia. Dia tidak izinkan mengalami penderitaan di 7 tahun masa kesesakan, tapi dia singkirkan. Seperti Tuhan menyingkirkan bangsa Israel dari Mesir, dipelihara di padang gurun, demikianlah nanti Tuhan akan menyingkirkan kita di suasana rapture, terhindar dari segala pengaruh yang terjadi di dunia ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pedang ini berbicara tentang perang. Saya tidak menakut-nakuti, namun supaya kita terus membangun iman kita. Apapun yang terjadi di depan kita, kita tetap percaya Yesus sebagai kepala gereja, mempelai pria surga, akan bertanggung jawab atas kehidupan, asalkan kita melekat selalu dengan Dia. Kita adalah bagian daripada orang-orang yang terluput dari jumlah 1/4 bumi yang mati, karena Tuhan melindungi kita. Karena kita masih melewati meterai yang kelima, meterai yang keenam. Baru di sana ada pemeteraian, ya, bagi gereja Tuhan yang nanti menjadi mempelai Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjaga melindungi kita, asalkan kita benar-benar dekat dengan Dia. Yang kedua, kelaparan. Kelaparan tidak akan membuat kita mati, karena Tuhan itu baik. Kalau dulu ada burung gagak untuk memelihara hambanya, maka sekarang juga ada pemeliharaan Tuhan melalui burung gagak bagi gereja saat menghadapi kelaparan, krisis yang berkepanjangan, karena Tuhan masih bersama dengan kita. Yang ketiga, sampar. Ini wabah virus sakit penyakit. Saudara, ini juga tidak akan mampu menyerang kehidupan kita kalau kita benar-benar sungguh mengimani, yaitu mendarah dagingkan tubuh dan darah Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tubuh darah kebangkitan Kristus itu adalah tubuh darah kebangkitan yang berkuasa atas maut. Maut tidak berdaya oleh karena tubuh darah kebangkitan Tuhan. Dan saya tidak percaya setiap kali kita menggunakan tubuh dan darah itu, mengimani bahwa di dalam tubuh darah daging kita ini ada tubuh darah kebangkitan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan atas tubuh kita terhadap semua virus sakit penyakit yang melanda atas muka bumi. Puji nama Tuhan. Binatang buas. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Apakah ini binatang buas yang seperti kita lihat tradisi? Bukan. Tapi ini adalah merupakan orang-orang yang
tidak mau tertib. Ya, saudara, kita lihat di dalam suratan Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudaraku, sebelum kita lihat ayat 12, kita akan baca di atasnya ayatnya yang ke-10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunnah, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi sebetulnya binatang buas yang disebut di dalam kitab Wahyu ini adalah orang-orang yang tidak tertib. Ya, masa sekarang ini bukanlah merupakan satu masa kesukaran, tapi ini ujian buat gereja Tuhan. Kalau kita ada instruksi, ya, untuk tetap diam di rumah, ini adalah untuk keselamatan kita, untuk melihat kepatuhan kita di hadapan pemerintah. Jika kita tertib, Tuhan akan menjaga kita. Sebabnya kita bersyukur dengan situasi keadaan seperti ini. Ya. Kita bisa belajar tertib dalam kebersihan, tertib di dalam segala hal. Ya. Orang yang tidak tertib itu diumpamakan di dalam suratan Titus ini binatang buas. Hamba Tuhan tertib, jemaat tertib, ya, ikuti instruksi dari pemimpin kita, ikuti instruksi dari Tuhan atas hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa ada di dalam keadaan yang aman di tempat di mana kita masing-masing berada. Puji nama Tuhan. Inilah gerakan kuda hijau kuning, gerakan yang membawa makhluk melalui pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Sebagai hamba Tuhan, kita jangan sampai menjadi sandungan bagi banyak orang. Mari kita mau belajar sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, sesuai apa yang dikatakan pemimpin pemerintah kita, sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang memuliakan dan membesarkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah posisi kita sekarang. Meterai yang keempat, masih ada meterai kelima dan yang keenam. Baru nanti di sana Tuhan memberi tanda cap kepemilikan bagi gerejanya dari bangsa kafir dan juga bangsa pilihan. Dari bangsa pilihan 144.000, dari di luar bangsa pilihan tidak terhitung jumlahnya. Berarti ada kesempatan yang besar buat bangsa-bangsa di luar orang pilihan Tuhan. Dan masuklah ke dalamnya. Jadi bagian orang yang ditandai, dicap sebagai milik Tuhan di akhir zaman ini, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang gereja Tuhan yang menikmati janji Tuhan di akhir zaman, yaitu masuk dalam bahtera perlindungan, terluput dari 1 kali 7 masa kesesatan yang akan melanda dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memberkati setiap kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap orang yang mendengarkannya
boleh mendapatkan kebahagiaan seperti yang Kau janjikan di dalam firman-Mu ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dapat menerima dan menangkap pesan ini dengan baik di tempat di mana mereka masing-masing berada, dan kasih karunia Tuhan limpah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau berkenan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan anak domba dan memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jaga lindungi dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi ini. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menerima Kau sebagai kepala imam besar dan gembala agung yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami melewati masa kesempatan terakhir ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua dinyatakan anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut menjadi Tuhan dan Raja penebus kasih jiwa kami. Mempelai pria surga, gembala yang baik, akan menuntun kami dengan tangannya ajaib perkasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 dan amin. Puji nama Tuhan.